Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Lela Nurpulaila, pada mata kuliah dasar elektronika. Kali ini tema mata kuliahnya adalah tentang transistor, di mana sebelumnya kita sudah membahas dioda. Pengertian dasar transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching. Kemudian sebagai stabilisasi tegangan. Kemudian modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya, atau banyak fungsi lainnya lagi dari transistor tersebut. Pada umumnya transistor memiliki 3 terminal atau 3 kaki, yaitu basis, simbolnya B, kemudian emitor E, dan kolektor C. Tegangan atau arus yang dipasang di satu kaki atau di satu terminalnya mengatur arus yang lebih besar yang melalui 2 terminal lainnya. Kemudian transistor merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan sebagai amplifier atau penguat. Kemudian rangkaian analog tadi melingkupi atau jenis-jenis dari rangkaian analog tadi adalah sebagai pengeras suara, kemudian sumber listrik stabil atau tadi stabilisator, dan penguat sinyal radio. Sedangkan dalam rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai logic gate, memori, dan fungsi rangkaian-rangkaian lainnya. Transistor, 3 kaki transistor atau 3 terminal transistor terdiri dari basis atau base, kolektor, kemudian emitor. Maka simbol dari transistor adalah seperti berikut. Kemudian ini kaki emitor, kemudian basis, kolektor. Ya, kolektor bisa ditulis C atau K. Kemudian tipe dari transistor ada NPN sama PNP. Ya. Kemudian kalau NPN arah panahnya adalah keluar, kalau PNP berarti arah panah dari emitor adalah masuk. Ya, berarti NPN berarti negatif, positif, negatif. Kemudian PNP berarti positif, negatif, positif. Ini adalah tipe dari transistor. Transistor dianalogikan sebagai 2 sambungan dari dioda, 2 sambungan dioda. Sambungan itu membentuk transistor tadi ya, PNP, yaitu PN plus NP. Ya, jadi terbuat dari dianalogikan sebagai 2 sambungan dioda. Kemudian maupun jenis NPN, NP plus PN junction. Oke. Tadi base umumnya selalu berada di tengah di antara emitor dan kolektor. Kemudian walaupun transistor terlihat seperti dibentuk oleh 2 dioda yang disambungkan, tetapi sebuah transistor sendiri tidak bisa dibuat dengan menyambungkan 2 dioda. Ya, artinya hanya karena terdiri tadi PNP dan NPN, jadi dia merupakan 2 sambungan jenis semikonduktor PN dan NP untuk jenis PNP. Kalau untuk jenis NPN yaitu 2 sambungan NP plus PN. Untuk membuat transistor, bagian-bagiannya harus dibuat dari kristal silikon dan sebuah daerah basis yang sangat tipis dengan sebuah daerah basis yang sangat tipis. Dan ini ya analogi daripada transistor. Ya, jadi seperti 2 buah dioda disambungkan. Ini PNP gitu kan, yang saling bertolak belakang. Kemudian jenis atau tipe transistor NPN. Umumnya yang digunakan dari tipe NPN.
Kemudian ini bentuk fisik daripada transistor. Jadi transistor mempunyai ukuran yang sangat kecil ya jika dibandingkan dengan ini sentimeter, ini sampai hanya 4 cm yang paling besar. Ini jenis transistor ya. Ini tipe yang biasa disebut tipe jengkol. Kemudian ini kakinya ada 3 ya. Kalau dioda kan 2, ini dia 3. Jadi ini basis, kemudian di antara basis ada emitor dan kolektor. Kemudian jenis-jenis transistor. Ada 2 tipe dasar dari transistor, yaitu jenis yang pertama bipolar junction transistor atau biasa disebut BJT, atau disebut transistor jenis dwikutub. BJT ini menggunakan 2 polaritas pembawa muatan, yaitu elektron dan hole, untuk membawa arus listriknya. Kemudian jenis yang kedua adalah field effect transistor atau FET. Hanya menggunakan satu jenis pembawa muatan untuk membawa arus listriknya, yaitu elektron atau hole saja, tergantung dari tipe FET ya. Kalau BJT dia membawa 2 polaritas sebagai pembawa muatannya, yaitu elektron dan hole, maka disebut bipolar junction transistor. B itu adalah 2 gitu kan. Kemudian ini kalau field effect transistor biasa disebut transistor unipolar ya, karena dia hanya mempunyai satu jenis pembawa muatan, elektron sajakah atau hole-nya saja, tergantung dari jenis FET-nya. Kemudian di pasaran yang paling banyak digunakan adalah transistor BJT. Ya, ini adalah simbol dari transistor bipolar atau BJT. Transistor ini tadi ya terdiri dari kolektor, basis, dan emitor. Kemudian tipenya, ini simbolnya tipe NPN tadi, arah arus. Jadi yang ada arah panahnya ini adalah sebuah emitor, kaki emitor. Kemudian yang tengah adalah kaki basis. Kemudian yang ke atas ini adalah kolektor. Jadi dia selalu disimbolkan seperti ini ya, ada lingkaran untuk menandai semua kakinya ya. Maka ini simbol seperti ini adalah jenis bipolar junction transistor. Kemudian kalau PNP, emitor, basis, kolektor, maka arah panahnya adalah masuk. Kemudian untuk selanjutnya kita akan selalu menggunakan tipe dari NPN. Jadi ini ketiga kakinya adalah emitor, basis, dan kolektor. Kemudian tadi transistor efek medan atau field effect transistor biasa umumnya disebut juga transistor unipolar. Transistor ini tadi hanya memiliki satu buah persambungan kutub, yakni transistor ini hanya memiliki satu buah persambungan kutub, ini pada transistor jenis FET. Jadi artinya pembawa muatannya hanya elektron saja atau hole saja ya. Tipenya tadi ada ini N channel sama P channel. Kemudian kaki-kakinya dinamakan, ini adalah source, kemudian ini gate, kemudian ini drain ya. Kemudian yang P channel ini berarti seperti ini, gate, drain, dan source. Ini adalah simbol dari transistor jenis FET. Selanjutnya kita membahas tentang bipolar junction transistor. Kemudian cara kerja transistor. Bila dua semikonduktor yang berbeda, misalnya tipe N dan tipe P disambungkan, maka bagian sambungan akan timbul lapisan penyangga atau lebih tepat disebut depletion layer. Kemudian pada transistor karena dibuat dari sambungan 3 jenis semikonduktor, maka terdapat 2 lapisan penyangga ya, 3 jenis tadi NPN gitu kan.
maka terdapat dua lapisan penyangga, yaitu antara sambungan daerah emitor dengan basis, ya. Kemudian junctionnya antara emitor dengan basis, dan junction atau sambungan antara basis dengan kolektor. Kemudian daerah emitor memiliki elektron bebas lebih banyak. Ya, ini faktor doping dari ketiga kaki itu berbeda. Kemudian ini kan karena daerah emitor memiliki elektron bebas lebih banyak, maka tebal lapisan depresi antara sambungan emitor basis akan lebih tebal dibandingkan dengan sambungan basis kolektor. Kemudian besar tegangan untuk melewati lapisan penyangga ini adalah sama dengan dioda, ya. Jadi untuk melewati depletion layer tadi, maka jatuh tegangannya adalah 0,7 untuk silikon, 0,3 untuk germanium. Jadi identik dengan tegangan Ni atau tegangan barrier pada dioda. Kemudian tingkat doping pada kaki transistor berbeda satu sama lain, ya. Tingkat doping pada emitor paling banyak, sehingga muatan elektron pada emitor mengandung muatan elektron pada emitor lebih banyak. Kemudian basis didoping lebih sedikit, paling sedikit di antara ketiga kaki ini. Kemudian tingkat doping kolektor di antara basis dan emitor, sehingga di kaki basis ini doping di sini adalah mempunyai fungsi untuk meningkatkan konduktivitas daripada transistor tersebut. Jadi emitor didop lebih banyak, gitu kan, sehingga jika elektron ini dialirkan ke kaki basis, maka muatan elektron tadi dengan mudah melompat ke kolektor, karena kolektor juga didop cukup banyak, ya, sehingga mampu menerima muatan elektron dari emitor. Sehingga basis ini adalah mengendalikan muatan elektron dari emitor ke kolektor. Jadi adalah basis nyaris tidak terdapat muatan elektron pada kaki basis karena dia tingkat dopingnya sangat sedikit. Nah, ini adalah lapisan penyangga antara basis dengan kolektor. Ini lapisan penyangga antara basis dengan emitor. Jadi tingkat doping berbeda satu sama lain di masing-masing kaki transistor tersebut. Kemudian bagaimana hubungan arus pada transistor? Ya, seperti sini seperti terlihat bahwa emitor mempunyai arah panah, ya. Maka hukum Kirchhoff, arus Kirchhoff berlaku pada arus transistor. Jadi jumlah semua arus, hukum Kirchhoff menyatakan bahwa semua jumlah arus yang masuk ke satu titik atau sambungan sama dengan jumlah semua arus yang keluar dari titik atau sambungan tersebut. Maka arus IE sama dengan IC ditambah IB. Jadi arus emitor adalah jumlah arus kolektor ditambah jumlah arus basis. Karena arus basis sangat kecil, ya tadi karena tingkat dopingnya sangat rendah, maka arus basis sangat kecil. Arus kolektor kira-kira sama dengan arus emitor, karena muatan elektron akan mengalirkan emitor akan mengalirkan muatan elektron ke kolektor melalui basis, sehingga arus kolektor kira-kira sama dengan arus emitor. Jadi ini inputnya adalah emitor, kemudian outputnya adalah kolektor, kemudian basis adalah yang mengendalikan kolektor, ya, dari emitor. Jadi arus dari emitor, kemudian
melalui basis, maka outputnya dari kolektor. Sehingga arus kolektor sebanding sama persis tidak ya. Jadi arus kolektor sebanding dengan arus emitor. Kemudian arus basis jauh lebih kecil daripada arus kolektor. Karena tadi tingkat doping di kaki basis ini sangat kecil, sehingga sangat tipis gitu kan, sehingga nyaris tidak terdapat muatan-muatan elektron. Maka arus basis jauh lebih kecil daripada arus kolektor. Kemudian alfa. Jadi alfa DC, sebuah transistor didefinisikan sebagai rasio arus kolektor DC dengan arus emitor DC. Jadi perbandingan antara arus kolektor DC dengan arus emitor DC disebut alfa DC. Kemudian tadi karena nilai arus kolektor sebanding dengan arus emitor, maka alfa DC lebih kecil dari 1. Ini kan nilai arus kolektornya kan lebih kecil daripada arus emitor. Jadi tidak sama persis, tetapi hampir sebanding. Tapi arus kolektor tetap lebih sedikit daripada arus emitor. Kemudian yang kedua, beta DC. Beta DC adalah rasio atau perbandingan daripada arus kolektor dengan arus basis. Ya, kalau tadi perbandingan atau rasio arus kolektor dengan arus emitor disebut alfa DC, maka perbandingan arus kolektor dengan arus basis adalah beta DC. Kemudian beta DC ini disebut atau sebagai gain atau penguatan arus. Karena fungsi transistor tadi sebagai penguat, maka akan terjadi penguatan dari sebuah transistor, maka disimbolkan sebagai beta DC. Atau di datasheet ya, di datasheet atau di lembaran data dari transistor, biasanya sebuah penguatan disebut ini simbolnya adalah HFE. Jadi HFE dengan beta DC adalah sama sebagai sebuah penguatan arus atau gain daripada transistor. Kemudian arus basis yang sangat kecil tadi dapat menghasilkan arus kolektor yang jauh lebih besar ya. Jadi tadi arus kolektor sebagai output daripada transistor. Jadi arus basis mengendalikan arus kolektor karena fungsi transistor tadi sebagai penguat gitu kan. Maka perbandingan beta DC adalah perbandingan arus kolektor dengan arus basis. Kemudian tadi selanjutnya penguatan arus adalah hal utama dari sebuah transistor dan telah dipakai pada banyak aplikasi. Kemudian untuk transistor yang mempunyai daya yang rendah, jadi di bawah 1 watt, jadi yang disebut transistor yang mempunyai daya rendah nilainya di bawah 1 watt. Kemudian dia mempunyai gain atau penguatan arus sebesar 100 sampai 300 kali penguatan. Jadi ini disebut berapa kali penguatan arusnya atau berapa kali mempunyai transistor mempunyai gain berapa kali penguatannya. Jadi kalau transistor berdaya rendah, artinya dia di bawah 1 watt, maka penguatan atau gainnya sangat besar, 100 sampai 300 kali penguatan. Kemudian transistor yang berdaya tinggi, artinya transistor yang punya daya tinggi di atas 1 watt, maka dia mempunyai gain atau penguatan, gain arusnya adalah 20 sampai 100 kali penguatan. Jadi yang paling banyak digunakan adalah beta DC, karena beta DC ini adalah rasio atau perbandingan arus kolektor terhadap arus basis. Kalau perbandingan arus kolektor terhadap arus emitor, dia kan karena hampir sebanding, jadi perbandingannya nilainya sangat kecil, yaitu di bawah
lebih kecil dari 1 gitu. Jadi alfa DC ini tidak digunakan sebagai penguatan, maka penguatan digunakan sebagai simbolnya beta DC atau ini HFE ini ya. Di datasheet biasanya HFE bukan beta DC gitu, tapi dia sama sebagai gain. Maka sebuah contoh gitu kan, transistor mempunyai arus kolektor 10 mA. Kemudian biasa arus basis lebih kecil, jauh lebih kecil di bawah di bawah arus kolektor. Karena tadi ya tingkat doping daripada kaki basis di doping sangat tipis sehingga muatan elektron nyaris tidak ada gitu kan. Jadi arus basis mempunyai nilai 40 mikroampere. Berapa kali penguatan untuk transistor tersebut? Berarti tadi menggunakan ini beta DC ya. Kemudian diketahuinya tadi arus kolektor IC berarti 10 miliampere. Kemudian arus basis 40 mikroampere. Jadi gainnya atau beta DC IC per IB atau 10 miliampere dibagi 40 mikroampere. Berapa kali penguatannya ya, tinggal dibagi saja. Kemudian yang nomor 2, sebuah transistor mempunyai gain atau penguatannya. Penguatan arusnya 175, berarti 175 kali, berarti ini termasuk transistor yang mempunyai daya rendah karena dia penguatannya berada di sini antara 100 sampai 300. Barusan tadi mempunyai transistor mempunyai penguatan arusnya 175 kali penguatan. Berarti gainnya adalah gain arusnya 175 atau beta DC-nya 175. Jika arus basis 0,1 miliampere, berapa nilai arus kolektor? Berarti arus kolektor adalah beta DC, berarti ini kan ditanyakan arus kolektor. Berarti arus kolektor adalah beta DC dikali arus basis. Berapa hasilnya kan? Kemudian yang ketiga, sebuah transistor mempunyai arus kolektor 2 miliampere dengan penguatan arus 135. Berarti ini juga masuk ke transistor yang mempunyai daya yang rendah ya, karena penguatannya tadi di atas 100 ya. Berapa arus basis? Ini yang ditanyakan arus basis. Berarti arus kolektor 2 miliampere, beta DC 135. Berarti arus basis adalah arus basis berarti IC dibagi beta DC. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, jadi transistor sebagai fungsi transistor sebagai penguat, maka simbol penguatan atau gain pada transistor disebut beta DC atau ini HFE ya, merupakan rasio IC per IB. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik transistor. Nah, karakteristik atau sifat-sifat dari transistor. Maka transistor akan aktif atau akan on, akan bekerja jika sebelah kiri diberi tegangan VBB, kemudian sebelah kanan diberi tegangan VCC. Ini tegangan kolektor, ini tegangan basis, maka disimpulkan sebelah kiri adalah tegangan VBB, ini VCC ya. Ini adalah sebuah transistor ya, ini NPN ya. Jadi umumnya kita akan selalu menggunakan jenis NPN. Kemudian transistor akan on atau bekerja jika sebelah kiri diberi VBB, sebelah kanan diberi tegangan VCC. Maka rangkaian transistor memiliki 3 tipe tegangan ya. Jadi sebagai sumber tegangan transistor adalah VBB dan VCC. Kemudian tegangan terminal transistor ya, maka di sini kalau di sini ada resistansi basis, maka di sini ada tegangan basis gitu kan, atau V basis.
Kemudian jika di sini dihubungkan dengan RC, maka terdapat tegangan kolektor, ya. Kemudian jika kaki emitornya, ini kan sama ya. Jika kaki emitornya diberi resistansi, maka juga di sini terdapat tegangan emitor. Kemudian transistor juga mempunyai tegangan lintas persambungan, ya. Karena tadi dianalogikan sebagai dua dioda disambungkan, berarti antara basis ke emitor, maka disebut lintas persambungan dari tegangan VBE, gitu kan. Kemudian juga ini lintas persambungan antara kolektor ke emitor, maka disebut tegangan VCE. Kemudian lintas persambungan antara kolektor dengan basis, ya. Sini kolektor dengan basis, maka disebut tegangan CB. Kemudian tadi sifat dari transistor akan bekerja jika tadi sumber tegangan sebelah kiri diberi sumber tegangan VBB, kanan VCC. Artinya transistor akan bekerja jika loop sebelah kiri diberi bias forward, sebelah kanan diberi tegangan reverse bias, ya, diberi tegangan reverse, maka transistor akan bekerja, arus akan mengalir melalui basis, arus IC akan mengalir melalui RC. Terus di sini ada arus emitor, tetapi di sini tidak ada tegangan, tidak ada resistansi, maka tidak ada tegangannya di sini, ya. Jadi seperti itu. Maka jika diberi sumber tegangan di sini, maka arus basis akan mengalir melalui transistor. Kemudian outputnya adalah arus kolektor. Arus kolektor juga akan mengalir menuju emitor. Jadi ini adalah sumber memiliki 3 tipe tegangan, yaitu sumber tegangan, terminal tegangan, sama tegangan lintas persambungan. Terus kemudian dikatakan tadi bahwa transistor akan on, ya, jika sebelah kiri diberi VBB. Maka analisanya berarti sebelah kiri diberi forward bias, ya, maka harus mengalir melalui resistansi basis. IB akan mengalir melalui resistansi basis. Kemudian hukum kedua Kirchhoff. Hukum kedua Kirchhoff adalah hukum KVL, ya, Kirchhoff Voltage Law. Jadi dalam rangkaian tertutup, maka jumlah tegangan sama dengan 0, gitu kan. Sehingga kita dari karakteristik transistor tadi, maka kita analisis loop kiri dan loop kanan. Loop kiri sebagai loop sambungan dari basis ke emitor, maka disebut loop BE. Kemudian ini loop CE, itu kan, yang kiri di bias forward, yang kanan di bias reverse, maka transistor akan on atau bekerja. Kemudian kita analisa bahwa loop kiri adalah KVL menyatakan penjumlahan seluruh tegangan sama dengan 0. Berarti di sini ada tegangan VBB, kemudian tegangan terminal basis VB, gitu kan. VB adalah arus basis dikali RB. Kemudian tegangan lintas persambungan, yaitu antara basis dengan emitor, maka disebut VBE. Karena di sini lintas persambungan antara basis dengan emitor merupakan lapisan penyangga, terdapat lapisan penyangga, maka tegangan jatuh di VBE ini adalah sama dengan tegangan Ni pada dioda, yaitu sebesar 0,7 untuk silikon. Sehingga KVL menyatakan bahwa harus ini arah loopnya begini, berarti menuju potensial negatif dari VBB adalah berarti min VBB, kemudian ditambah
tegangan di basis yaitu IB kali RB ditambah VBE sama dengan 0. Jadi penjumlahan seluruh tegangan sama dengan 0. Maka I basis kali R basis ditambah VBE sama dengan VBB. Ya, jika VBE-nya adalah terbuat dari silikon penyangganya ini, maka dia tegangan jatuhnya adalah 0,7 atau tegangan lintas persambungannya 0,7. Maka mencari arus basis adalah VBB dikurang VBE atau 0,7 dibagi resistansi basis. Maka ini adalah analisa loop sebelah kiri. Kemudian loop sebelah kanan berarti kalau loop kiri dia akan bekerja jika diberi tegangan forward. Nah, kemudian transistor akan bekerja jika sebelah kanan diberi tegangan reverse, kan? Kemudian analisa loop kanan yaitu tadi penjumlahan seluruh tegangan sama dengan 0. Maka ini arah reverse berarti arah panahnya menuju negatif daripada sumber tegangan VCC, ya, berarti minus VCC ditambah tegangan di kolektor. Tegangan di kolektor adalah arus kolektor dikali resistansi kolektor. Kemudian ditambah gitu kan, min VCC ditambah IC kali RC atau tegangan di kolektor ditambah tegangan lintas persambungan antara kolektor dengan emitor yaitu VCE ditambah VCE, maka sama dengan 0. Ini adalah penjumlahan seluruh tegangan sama dengan 0, yaitu hukum Kirchhoff 2, ya kan. Kemudian VCC sama dengan VCE tegangan lintas persambungan ditambah IC kali RC, sehingga VCC ini ya sama dengan VCE tambah RC. Jadi analisanya seperti itu ya. Jadi transistor akan bekerja jika sebelah kiri diberi tegangan forward, sebelah kanan diberi tegangan reverse. Kemudian selanjutnya koneksi transistor. Ya, koneksi transistor tadi koneksi antara VBB antara emitor, koneksi antara emitor, kolektor dan basis. Ya, ada 3 macam rangkaian transistor yang umum digunakan, yaitu common emitor, yaitu dengan cara emitornya di-groundkan. Kemudian common collector, yaitu dengan cara kolektornya yang di-groundkan. Terus kemudian common basis, yaitu dengan cara basisnya yang di-groundkan. Ini ya tadi nih. Kemudian ini adalah contoh dari common emitter. Kemudian untuk analisanya, rangkaian common emitter adalah rangkaian yang paling umum dan mudah untuk dianalisa. Contoh rangkaian common emitter. Nih ya, tadi analisa yang kita sampaikan tadi adalah jenis common emitter, yaitu dengan cara kaki emitornya di-groundkan. Ya. Maka tadi analisanya loop kiri, loop kanan. Maka diketahui, contoh soal ini diketahui nilai VBB 10 volt. Kemudian VCC, jadi sumber tegangan si VCC sama juga dengan VBB nilainya, kebetulan sama ya, 10 volt 10 volt. Kemudian resistansi basis mempunyai nilai 1 mega ohm. Kemudian resistansi kolektor mempunyai nilai 2 kilo ohm. Kemudian di sini tidak ada resistansi emitor ya, kebetulan sini tidak dikasih nilai dari tidak ada tegangan di emitor. Kemudian tentukan arus basis, kemudian arus kolektor dan tegangan VCE. Jika transistor tersebut mempunyai penguatannya sama dengan 300 kali. Ya, artinya yang ditanyakan arus basis, arus kolektor dan VCE ya.
Berarti VCE adalah tegangan dari kolektor ke emitor. Berapa nilainya? Berarti kita tinggal dimasukkan saja loop kiri, ya, analisa saja loop kiri. Berarti min VBB ditambah tegangan di basis, ditambah tegangan dari lintas persambungan VBE, yaitu 0,7, sehingga I basisnya adalah VBB dikurang VBE dibagi RB, kan. Kemudian arus kolektor sama dengan di sini diketahui beta DC. Tadi rasio perbandingan antara IC dengan IB adalah sebuah beta DC, ya, sehingga beta DC sama dengan IC dibagi IB, sehingga IC sama dengan beta DC dikali IB. Itu adalah nilai IC. Kemudian berapa VCE? Berapa nilai VCE, ya? Kemudian nilai VCE adalah berarti analisa loop sebelah kanan. Berarti min VCC ditambah tegangan IC ditambah tegangan di RC, berarti IC kali RC, ya. Kemudian ditambah tegangan VCE, ya. Tadi min VCC-nya diketahui, IC-nya sudah diketahui, kemudian RC-nya adalah 2 kilo ohm, sehingga nilai VCE adalah VCC dikurang IC dikali RC, ya. Sangat mudah kan untuk menganalisa dari sebuah transistor. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memahami operasi daripada transistor, ya. Masih seputar transistor, kita akan ketemu lagi di video berikutnya atau di pertemuan berikutnya, ya. Kita akan mempelajari analisa transistor selanjutnya. Demikian untuk materi awal tentang transistor, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.